Melihat teman sekantor yang kerjanya main-main, tapi di akhir bulan mendapatkan gaji yang sama dengan kita. Melihat sekeliling yang ibadah wajibnya masih bolong-bolong, tapi mendapatkan kekayaan, kebahagiaan, dan kesuksesan yang kita impikan. Aku pernah sampaikan di beberapa monolog bahwasanya Majelis Ilmu Ustadz Nuzul Zikri Hafizahullah yang di Masjid Nurul Iman setiap Sabtu sore adalah kajian yang benar-benar penuh dengan kejutan. Buat yang belum tahu, kajian beliau setiap Sabtu sore itu mengkaji tentang satu kitab karya Imam Badruddin Ibnu Jamaah yang berjudul Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi adab penuntut ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Saat pertama kali aku ikut kajian kitab ini, aku pikir isinya ya letterleh tentang adab-adab sebelum menuntut ilmu. Mungkin kalau zaman tahun 90-an itu seperti pelajaran budi pekerti. Udah, hanya sekitar itu aja. Tapi ternyata aku salah besar. Melalui lisan beliau hafizahullah dan kalimat-kalimat yang beliau sampaikan, ada banyak permasalahan hidupku yang sedikit demi sedikit terurai. Baik itu berupa trauma, hal-hal yang selama ini masih mengganjal di pikiranku, hal-hal yang mungkin aku ketepikan begitu saja, sampai dengan hal-hal yang bahkan aku pikir sudah selesai ternyata masih belum benar-benar tuntas. Dan ini bukan permasalahan hidup akhir-akhir ini aja ya, enggak. Tapi mulai sejak 17 tahun yang lalu. Jadi sudah merupakan hal yang biasa antara aku dan adik saat pulang kajian itu kami hanya saling terdiam selama perjalanan pulang yang cukup panjang. Karena masing-masing dari kami larut dengan pikirannya sendiri, berusaha mencerna dan melihat semuanya dari sudut pandang lain yang alhamdulillah jauh lebih luas lagi. It's like we're seeing things from bird's eye view. Nah, salah satunya itu di tanggal 20 Juli beberapa bulan yang lalu. Oh, disclaimer, I really encourage you guys to check out the whole Q&A. Ketik aja di kolom pencarian YouTube dengan keyword 179 angka ya. Hasad itu sakit hati dan kesedihan yang dalam. Dimulai dari menit ke-58. Tapi jauh lebih baik lagi kalau dengerin keseluruhan kajiannya. Semoga Allah mudahkan. Jadi di kajian beliau ini tersedia juru bahasa isyarat untuk jamaah dari teman-teman tuli yang ingin ikut menimba ilmu. Nah, yang spesial di kajian hari itu, salah satu dari teman-teman tuli akhirnya mengajukan 2 buah pertanyaan. Aku akan coba semampuku untuk meringkas poin-poinnya ya. Jadi penanya sadar bahwa dirinya mungkin merasa hasad dengan teman-teman dengar. Bagaimana tidak, mereka bisa tetap mendengarkan kajian sambil membaca kitab, sambil ngobrol, tiduran, bahkan bermain handphone, dan materi kajian yang didapatkan tetap penuh. Sedangkan teman-teman tuli, mata mereka harus selalu mengarah pada juru bahasa isyarat. Karena kalau lengah sedikit saja, maka mereka akan kehilangan beberapa bagian materi kajian. Pertanyaan yang kedua, beliau dulu pernah semacam protes pada Allah karena tidak dapat mendengar. Beliau merasa bahwa hal itu berperan besar pada garis takdir yang membuat beliau tidak bisa sesukses teman-teman dengar lainnya. Lalu bagaimana cara bertaubat atas sikap tersebut? Saat itu aku bisa merasakan ambience-nya. Bahwa 2 pertanyaan sederhana tadi menampar semua teman-teman dengar yang berada di kajian tersebut. Sebuah tamparan yang rasanya begitu sakit di hati yang membuat kedua kelopak mata kami mulai menghangat. Bukankah 2 hal tersebut juga cukup sering kita rasakan sepanjang hidup ini? Melihat teman sekantor yang kerjanya main-main, tapi di akhir bulan mendapatkan gaji yang sama dengan kita. Melihat sekeliling yang ibadah wajibnya masih bolong-bolong, tapi mendapatkan kekayaan, kebahagiaan, dan kesuksesan yang kita impikan. Merasa bahwa Allah tidak adil karena mentakdirkan kita lahir dari orang tua yang begini dan begitu. Status sosial ekonomi yang begini dan begitu, sehingga kita tidak bisa mendapatkan privilege seperti orang-orang yang dilahirkan oleh orang tua dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Lalu menghabiskan hidup kita dengan rasa kesal atas takdir yang telah Allah gariskan tersebut. Jawaban dari Ustadz Nuzul Zikri Hafizahullah pun seperti biasa. Sederhana tapi begitu dalam. Semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati beliau beserta keluarga. Berikut adalah beberapa poin yang beliau sampaikan. 1. Disinilah pentingnya ilmu. Bahwa kita itu pada dasarnya tidak diukur dengan penggaris orang lain. Kita tidak disuruh sama dengan orang lain.
kita tidak dinilai dengan standar orang lain oleh Allah. Tapi kita dinilai sesuai dengan nikmat dan apa yang Allah berikan pada kita. Seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 84. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Robmu lebih mengetahui siapa yang lebih besar jalannya. Jadi kita itu benar-benar dibuat nyaman oleh Allah. 2. Ingat Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Seringkali yang membuat hati kita sesak itu bukan karena kondisi yang Allah berikan pada kita. Tapi kesoktahuan kita tentang apa-apa yang terbaik untuk hidup ini. Ketika Allah takdirkan kita tuli, maka itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena Allah tahu, bila kita bisa mendengar, hal itu justru tidak baik. Bahkan mungkin hal itulah yang akan menyeret kita ke neraka. Di satu sisi, kami teman-teman dengarlah yang merasa iri dengan teman-teman tuli. Bahwa nanti pada saat dihisap dan Allah tanya tentang pendengaran kita, tentang ghibah, tentang fitnah, ucapan kotor, dan hal-hal haram lainnya yang kita dengar, mereka justru tidak akan ditanya oleh Allah. Yang ditanya itu kan tentang nikmat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takatsur ayat 8. Kemudian kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia. Jadi kita itu akan diukur dengan penggaris kita sendiri. Allah udah kasih kita penggaris masing-masing. Tapi kenapa kita malah tetap fokus dengan penggaris orang lain? Yang ketiga, apa-apa yang tidak kita miliki di dunia ini hanyalah sebentar. Teman-teman tuli tidak bisa mendengar paling hanya 50-70 tahun. Lalu mereka diuntungkan di hari kiamat pada saat yaumul hisab dengan keuntungan yang luar biasa. Saat teman-teman dengar sibuk mempertanggungjawabkan pendengarannya, teman-teman tuli tidak perlu. Bukankah itu sebuah keuntungan yang luar biasa? Kalau kita memiliki kekurangan yang sudah permanen, yang tidak bisa diotak-atik lagi, lalu kita menjadi ahli dunia, maka hidup ini akan terasa menyengsarakan. Tapi begitu kita mengenal Allah dan berusaha untuk menjadi ahli akhirat, maka semuanya akan menjadi mudah, akan menjadi lapang. Karena akhirnya kita paham bahwa semua kekurangan kita di dunia mentok-mentok hanya sebentar. Lalu itu semua akan mengurangi hisab kita pada hari kiamat yang jauh lebih lama perjalanannya daripada di dunia. Dan itu pula lah yang akan membuat peluang kita untuk bisa masuk surga semakin besar karena terbebas dari pintu hisab tersebut. Poin yang keempat, yang terakhir, inilah pentingnya ngaji. Pentingnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukan untuk keren-kerenan atau merasa lebih suci dari orang lain. Tapi ini adalah kebutuhan. Ini kunci kebahagiaan. Karena ada banyak kekurangan dan kelemahan yang tidak bisa diapa-apakan lagi. Kenapa Allah ciptakan seperti itu? Ya karena kita tidak diciptakan untuk menjadi ahli dunia. Yang harus terus berusaha untuk mendapatkan segalanya di muka bumi ini. Itulah 4 poin yang bisa aku rangkum dari jawaban beliau dengan sependek pengetahuan dan dengan segala keterbatasanku yang ada. Well, what I'm trying to say is, sejak pertengahan 20-an aku selalu bertanya-tanya pada Allah, kenapa teman-temanku diberi kesempatan untuk bisa masuk surga dari pintu manapun yang ia sukai sebagai seorang istri sedangkan aku tidak. Bahkan sampai monolog ini dibuat. Begitu pula para pejuang garis 2. Mungkin seringkali terlintas di benak mereka saat melihat berita bayi yang dihabisi nyawanya atau dibuang oleh orang tuanya. Pikiran seperti, ya Allah, kenapa engkau justru memberikan amanah pada orang-orang yang belum siap? Sedangkan kami yang sudah siap lahir batin tidak juga engkau titipkan. Dulu yang membuatku sesak adalah merasa bahwa hidupku akan lebih baik dan lebih bahagia kalau aku menikah layaknya teman-temanku. Padahal Allah lebih mengetahui apa-apa yang terbaik untukku. Dan benar saja, aku amat sangat bersyukur sekali Allah belum takdirkan untuk menikah hingga saat ini. Karena ternyata aku overestimate diriku sendiri. Karena ternyata aku belum cukup matang secara emosi dan belum punya ilmu agama sama sekali tentang rumah tangga. Dan atas izin Allah, I'm now at the happiest
point of my life. Walaupun sampai umur segini hilal jodoh masih juga belum terlihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ketika Allah takdirkan kita belum menikah atau belum punya anak, itu berarti adalah yang terbaik. Karena bisa jadi kalau saat ini kita menikah, maka kita akan menjadi istri yang durhaka. Atau bisa jadi kalau saat ini kita punya anak, maka kita akan jadi orang tua yang buruk akibat kurangnya bekal ilmu pernikahan dan parenting yang kita miliki. Maka, kalaupun kita ternyata ditakdirkan meninggal dalam keadaan belum menikah atau belum memiliki anak, setidaknya kita pun tidak akan dihisapkan tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang istri atau suami. Setidaknya kita tidak akan dihisapkan tentang kewajiban kita sebagai seorang ayah dan ibu. Tidakkah itu adalah sebuah nikmat tersendiri? Padahal sudah pasti aku akan dihisap dan dimintai pertanggungjawaban atas kewajibanku sebagai anak dari kedua orang tuaku, atas kewajibanku sebagai kakak dari adikku, dan atas peranku serta kewajibanku sebagai hambanya di muka bumi ini. Jadi, lebih baik kita fokuskan tenaga, pikiran, dan waktu pada apa-apa yang menjadi kewajiban kita saat ini. Karena saat kita sibuk mengejar yang belum Allah berikan, niscaya kita pasti akan kehilangan apa yang sudah Allah berikan.